Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jumlah korban tewas akibat bus wisata terjun bebas ke jurang di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal bertambah menjadi 2 orang. Diduga karena salah paham, 2 perguruan silat di Grobogan tawuran. Ironisnya mereka juga melempari rumah dan mobil milik warga. Destinasi wisata baru di Kota Semarang dengan data magnet instalasi ornamen berbentuk angka 0. Diduga karena salah paham, 2 perguruan silat di Kabupaten Grobogan terlibat tawuran pada Minggu sore. Ironisnya mereka tidak hanya saling menyerang tapi juga melempari mobil dan rumah warga dengan batu. Tawuran antar 2 perguruan silat pecah saat salah satu perguruan silat menggelar halal bihalal di lapangan Kuwu, Kradegan, Grobogan, Minggu sore. Tawuran dipicu saat anggota salah satu perguruan silat datang mengikuti acara halal bihalal. Diduga karena salah paham, anggota perguruan silat ini dipukul sejumlah anggota perguruan silat yang sedang mengadakan halal bihalal. Kejadian ini memicu kemarahan perguruan silat korban sehingga akhirnya datang membalas dendam. Bentrokan kemudian pecah di Desa Tlogotirto, Kecamatan Gabus. Ironisnya, para anggota perguruan silat ini melempari mobil dan rumah warga menggunakan batu. Akibatnya 10 atap rumah warga rusak dan 1 mobil mengalami kerusakan pada bagian kaca. Beruntung polisi segera tiba sehingga tawuran tidak meluas. Tempat ramai, di mana rumah-rumah warga juga dan mobil ada yang kena lemparan batu, tapi alhamdulillah sekitar 10 menit tadi sudah kondusif dan diamankan oleh pihak Polsek Gabus. Sampai saat ini situasi Kamtibmas berjalan aman dan kondusif. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada, jangan mudah terasur, jangan mudah terprovokasi oleh berita hoax yang belum tentu benar informasinya. Pasca tawuran, polisi bersiaga di sejumlah titik untuk mencegah tawuran kembali pecah. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Informasi berikutnya untuk Anda, 30.000 peserta mengikuti ujian tulis berbasis komputer di Universitas 11 Maret Kota Solo. Jumlah tahun ini mengalami peningkatan 10% dibandingkan dengan tahun lalu. Pelaksanaan UTBK gelombang pertama digelar sejak 8 hingga 14 Mei mendatang. Sementara untuk gelombang kedua dilaksanakan pada 22 hingga 26 Mei. Dari jumlah 30.013 peserta, 2 diantaranya merupakan kaum disabilitas, yakni penyandang tunanetra. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun ini digelar di 13 titik lokasi. NTT ini, seleksi nasional berdasarkan tes ini, yang ke UNS ada 30.013. Jika kita bandingkan dengan tahun 2022 itu naik 10% karena sebelumnya adalah 26.408 mahasiswa. Kita laksanakan semua pelaksanaan UTBK ini ada di Universitas 11 Maret. Sementara di Kota Semarang, lebih dari 10.000 calon mahasiswa mengikuti ujian tulis berbasis komputer tahun 2023 di Universitas Negeri Semarang. Pengawasan ketat diberlakukan pihak kampus untuk mencegah perjokian. Ribuan calon mahasiswa mengikuti ujian tertulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes 2023 di Gedung Karsipan dan Gedung Digital Center Kampus Universitas Negeri Semarang Senin pagi. Kampus ini dipilih menjadi salah satu kampus yang menyelenggarakan seleksi dengan total calon hampir mencapai 11.000 orang. Proses seleksi berlangsung selama 7 hari ke depan. Pada hari pertama seleksi diikuti 790 peserta, namun 26 peserta tidak hadir. 2 peserta yang sempat terlambat tetap diberikan toleransi mengikuti seleksi. Pihak kampus menyediakan 790 komputer dan 90 komputer cadangan untuk kelancaran proses ujian. Ujian meliputi tes potensi skolastik, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta penalaran matematika.
Pihak kampus mengawasi ketat jalannya ujian untuk mencegah perjokian. Pertama kita mengoptimalkan peran pengawas. Dari tahap pertama mereka masuk kita cocokkan album, fisik dan foto yang tampil di layar itu, dan paling tidak kita harus meningkatkan kecermatan karena biasanya antara tampilan dengan foto yang diberikan itu lebih bagus foto yang diberikan. Untuk jalur SNBT kali ini, peminat kampus UNER lebih dari 34.000 calon, sementara daya tampung hanya 3.357 orang. Ujian seleksi terbagi dalam 2 sesi pagi pukul 6.45 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, dan sesi kedua pukul 13.00 hingga 16.35 waktu Indonesia Barat. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kabar gembira untuk warga Kota Semarang, satu lagi destinasi wisata yang baru patut Anda kunjungi, yakni Taman Titik 0 km. Salah satu daya tarik tempat ini adalah instalasi dengan ornamen berbentuk angka 0. Taman wisata Titik 0 km diresmikan Wali Kota Semarang pada Senin pagi. Peresmian destinasi wisata baru ini sebenarnya pekan lalu namun tertunda. Taman wisata Titik 0 km berada tidak jauh dari kawasan Kota Lama Semarang. Daya magnet taman ini adalah desainnya yang lebih atraktif. Salah satu yang bisa menjadi spot foto paling menarik adalah instalasi ornamen berbentuk angka 0. Taman ini menjadi simpul wilayah Semarang Lama yang terdiri dari 4 kawasan, yakni Kota Lama, Kauman, Pecinan, dan Kampung Melayu. Selain melengkapi destinasi Kota Lama, taman ini juga diharapkan menjadi daya pikat baru kawasan Kota Lama. Ya, diharapkan ini bisa menjadi tambahan lagi untuk menjadi satu destinasi. Tadi juga Pak Sekda sudah menyampaikan akan di ini ya yang kayak paving ya, mulai dari Imam Bonjol sana sampai ke sini akan dibuat pintu masuk sebagai pintu masuknya Kota Lama, atau ini menjadi satu titik simpul untuk kawasan Semarang.